Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri garmen dan tekstil di Indonesia semakin menghadapi badai besar setelah salah satu perusahaan tekstil terbesar, Sritek, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan utang mencapai 24 triliun rupiah. Keruntuhan Sritek ini menjadi puncak masalah industri garmen di tanah air. Dampak langsung dari keputusan ini adalah ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap 20.000 tenaga kerja Sritek, serta efek domino yang bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. PHK massal di sektor garmen bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada daya beli, tetapi juga akan memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar. Banyak dari pekerja yang terkena PHK adalah tulang punggung keluarga. Dan jika mereka kehilangan penghasilan, dampaknya akan berlipat ganda. Masalah yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Sritek adalah salah satu ikon kebanggaan industri tekstil nasional yang tak hanya beroperasi di pasar domestik, tetapi juga dikenal di pasar global. Dengan runtuhnya salah satu pemain besar ini, bagaimana industri tekstil di Indonesia akan bertahan? Apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi krisis ini? Pemerintah dihadapkan dengan tugas besar dan berat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama dalam mengatasi dampak dari krisis di sektor garmen ini. Mencermati krisis pada Sritek menunjukkan betapa rentannya industri tekstil terhadap tekanan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan skema restrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang mengalami kesulitan. Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah lebih banyak perusahaan tekstil yang terjerumus dalam kebangkrutan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil untuk membantu mereka menurunkan biaya produksi. Industri garmen sangat padat karya, sehingga biaya produksi yang rendah akan membantu perusahaan-perusahaan bertahan dan tetap kompetitif di pasar global. Industri tekstil di Indonesia saat ini tersebar dan cenderung terfragmentasi dengan banyaknya perusahaan kecil hingga menengah yang beroperasi secara independen. Pemerintah harus mendorong konsolidasi di sektor ini sehingga dengan memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dan kecil. Dengan konsolidasi, industri tekstil dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing global. Pemerintah juga dapat membentuk klaster industri tekstil yang terintegrasi, di mana perusahaan-perusahaan tekstil dapat beroperasi secara bersama-sama dalam satu ekosistem dengan akses yang lebih mudah kepada infrastruktur, bahan baku, dan teknologi produksi terbaru. Pemerintah juga harus mendorong sektor retail dan fashion domestik untuk lebih mengutamakan penggunaan produk tekstil dalam negeri yang pada gilirannya akan mendukung industri tekstil nasional. Pemerintah juga harus memfasilitasi investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi seperti penggunaan mesin otomatisasi, material ramah lingkungan, serta teknologi penghematan energi. Pemerintah juga perlu mendukung riset dan pengembangan di sektor tekstil dengan menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinovasi dalam menciptakan produk tekstil yang bernilai tambah tinggi.
Pemerintah juga harus memastikan pekerja yang terkena PHK mendapat dukungan yang memadai. Harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program seperti bantuan tunai langsung atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan. Tinggalkan perspektif Anda pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.